Halo Arsimates, apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas desain rumah yang cocok bagi pasangan muda milenial. Sekarang ini sedang ramai banget permintaan untuk membuat desain rumah minimalis. Alasannya tidak lain dan tidak bukan karena ingin menghemat ruang dan biaya. Kalian kayak gitu juga nggak sih? Pengen bangun rumah yang minimalis dan modern, tapi lahannya terbatas. Penasaran gimana bagian dalam bentuk rumah ini? Kira-kira masuk kategori desain favorit kalian atau bukan ya? Baiklah, kita akan bahas desain lengkapnya pada video ini. Selamat menyaksikan. Sebelum lanjut ke videonya, bagi Anda yang tertarik dengan desain-desain kami, Anda bisa membeli paket desain tersebut dengan harga yang sangat terjangkau. Dan Anda sudah langsung mendapatkan gambar kerja dan RAB-nya. Langsung saja cek di IG Arsimatra Katalog atau di WhatsApp katalog kami. Info lebih detail ada di kolom deskripsi ya. Desain modern minimalis. Jika kita lihat dari luar, desain ini terlihat simple dan estetik. Tidak perlu memerlukan space yang terlalu besar untuk membangun rumah ini. Rumah ini memiliki ukuran 6 x 11 meter dengan total luas bangunan 84 meter persegi dan memiliki 2 lantai. Lalu, kira-kira berapa budget yang harus dikeluarkan untuk membangun rumah seestetik ini? RAB yang dibutuhkan sekitar 400-500 jutaan. Gimana? Apa kalian tertarik untuk membangunnya? Pada tampilan fasadnya, tentunya rumah ini sangat menggambarkan gaya minimalis sekali. Dapat dilihat dari garis-garis yang simetris sebagai aksen dan juga tidak terdapat ornamen pada fasad tersebut. Pada tipe desain ini, kami juga menyisipkan unsur maskulin, yaitu pada bagian tone warna hitam dan abu-abu. Jadi makin terlihat kekinian dan cocok banget buat anak muda atau pasangan muda zaman sekarang. Sebelum kita menuju pada bagian dalam desain rumah ini, mari kita bahas dahulu denahnya. Di lantai 1 pada rumah ini terdapat carport yang dapat menampung 1 mobil dan 1 motor. Lalu di sampingnya terdapat sebuah taman kecil untuk penghijauan agar tetap terkesan natural. Setelah itu kita mulai masuk dan langsung disambut sebuah ruang tamu yang menyatu dengan ruang makan dengan hanya terpisahkan sebuah sekat. Nah, inilah dia salah satu ciri rumah milenial. Kalau zaman dulu sering kita dapati dapur kebanyakan berada di area belakang. Nah, pada era milenial ini, kita bebas menempatkan ruang sesuai kebutuhan dan efisiensi kita masing-masing, asalkan tidak mengubah fungsi dan ruang itu sendiri. Di bagian samping ruang tamu, ada sebuah kamar tidur yang bisa difungsikan juga sebagai kamar tamu, ditambah 1 buah kamar mandi luar yang terdapat di bawah tangga. Ada juga taman indoor di sudut belakang rumah ini ya, supaya penghawaannya tetap terjaga. Oke, sekarang kita menuju ke lantai 2. Di sini terdapat 2 kamar tidur, 1 ruang keluarga, 1 buah kamar mandi luar, dan juga terdapat ruang cuci jemur di area sudut belakang. Dan tidak ketinggalan, di lantai ini juga terdapat balkon pada area kamar tidur. Nah, sekarang mari kita bahas bagian depannya. Carport ini berukuran cukup lebar dan dapat menampung 1 buah city car dan 1 buah sepeda motor. Serta carport ini memiliki atap transparan yang menambah kesan modern pada rumah ini semakin terlihat. Di samping carport ini juga terdapat sebuah taman dan juga teras kecil untuk menambah unsur penghijauan. Sekarang kita mulai masuk ke dalam. Nah, ini dia ruang tamunya. Walaupun berukuran tidak terlalu besar,
tapi ruang tamu ini memiliki fungsi yang maksimal. Ditambah desain backdrop yang elegan menjadikan ruang tamu ini semakin terlihat cantik. Dan ini dia yang spesial dari rumah ini. Karena memang desain rumah kita kali ini mengacu pada desain rumah untuk kaum milenial. Jadi, kita mendesain ruangan ini berdasarkan tingkat efisiensi ruang. Sengaja kita meletakkan dapur berdekatan dengan ruang tamu dengan hanya dibatasi sekat kaca, agar si pemilik rumah bisa menyiapkan jamuan langsung dan bahkan bisa sembari mengobrol dengan tamu tersebut. Dan di dapur ini juga dilengkapi dengan minibar yang gunanya untuk menambah kesan estetik pada area tersebut. Layout pada kitchen set ini juga sudah disesuaikan berdasarkan urutan kegiatan memasak. Jadi akan lebih memudahkan kalian untuk berkegiatan memasak. Di area bawah tangga, kita menempatkan sebuah kamar mandi luar yang berukuran 2 x 1,7. Kamar mandi ini didesain dengan warna tone yang bertujuan supaya kerak air yang biasa terdapat di keramik kamar mandi tidak terlalu terlihat. Kamar mandi ini berisi satu buah kloset duduk dan juga satu buah shower yang dilengkapi juga dengan water heater. Jadi, walaupun kamar mandi ini tidak terlalu besar, tapi tetap memiliki fungsi yang maksimal. Nah, pada lantai 1 ini terdapat juga taman indoor yang berfungsi untuk mensuplai oksigen dan juga cahaya alami di dalam ruangan, sehingga pengawaan dan pencahayaan alami pada ruangan ini menjadi lebih baik. Dan ini dia kamar tidur lantai 1-nya. Terdapat satu buah single bed yang dihias dengan backdrop yang besar. Nah, backdrop ini bukan sekedar backdrop. Backdrop ini memiliki fungsi lain, yaitu sebagai tempat penyimpanan dan juga sebagai wardrobe. Jadi, selain menjadi hiasan, backdrop ini juga dapat membuat ruanganmu jadi rapi dan tidak berantakan. Terdapat meja rias lengkap dengan cermin yang cantik juga. Selesai di lantai 1, ayo kita naik ke lantai 2. Setelah kita naik tangga dan menuju ke lantai 2, kita langsung mendapati ruang keluarga yang cantik sekali. Dengan desain backdrop yang minimalis, ruang keluarga ini bikin siapapun yang kumpul bareng di sini jadi makin betah. Memang tujuan ruang ini adalah untuk menambah keharmonisan keluarga. Jadi kalau dibilang penting atau nggak penting, ya termasuk penting ya ruang keluarga ini. Nah, di samping ruang keluarga ini terdapat area cuci jemur yang disekat menggunakan pintu sliding kaca. Jadi, kalian bisa menunggu mesin cuci berhenti sembari menonton TV atau bercengkrama bersama keluarga. Selanjutnya kita akan lanjut lagi menuju ke kamar utama. Setelah kita masuk, kita langsung disambut interior yang begitu estetik. Dengan wall panel dengan motif kisi-kisi kayu, ditambah lagi dengan tone warna coklat, menambah kesan hangat pada ruangan ini. Agar terkesan lebih luas, kita menempatkan wardrobe menyatu dengan dinding. Dan tidak lupa, kita juga membuat bukaan-bukaan yang lebar agar pencahayaan dan pengawaan dalam ruangan ini tetap terjaga dengan baik. Berikutnya kita menuju ke kamar mandi luar di lantai 2 ini. Letaknya sangatlah strategis, yaitu berada dekat di kedua kamar tidur. Jadi, jika kita ingin buang air kecil pada saat malam hari, tidak perlu jalan terlalu jauh. Untuk desainnya, tidak jauh berbeda dari kamar mandi yang berada di lantai 1.
Dan yang paling terakhir dari ruangan ini adalah kamar tidur tamu. Ruangan ini agak sedikit berbeda dikarenakan letak wardrobe yang tidak menyatu dengan dinding. Jadi, terkesan ruangan ini lebih kecil dari kamar utama. Tapi untuk sirkulasi layout tetap leluasa untuk beraktivitas. Dan juga dari segi fasilitas tidak kalah dengan kamar lainnya. Terdapat meja rias yang cantik di samping tempat tidur. Nah, itu dia house tour dari desain rumah 6x11 kali ini. Dan nantikan desain-desain kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.